Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam yafqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu ankum bilang qol wa kamuskirin. Masih seputar najis yang ma'fu dan ghair ma'fu, yang dimaafkan maupun yang tidak dimaafkan. Setelah kemarin kita membahas tentang ikan asin. Ya, kemarin ikan asin yang tidak dibuang kotorannya. Nah sekarang wa kamuskirin lan najis maneh koyo perkara kang mendemi, sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang mabukkan itu juga najis. Tapi yang cair ya nanti ada ini. Solihin ay solihin tegese kang patut lil iskari maring mabukno, mendemi. Fadakhalat mongko mlebu apa al qudratu sak tetes minal muskiri saking perkara kang mendemi. Sipate muskir ma'i'in kang cair, kang cower. Kahomrin contohnya kaya dene arak. Termasuk sesuatu yang najis adalah sesuatu yang memabukkan. Yang memabukkan itu artinya sesuatu apa saja, solehin lil iskar. Artinya sesuatu yang punya potensi bisa memabukkan, yang sifatnya cair, bukan yang keras ya. Jadi sifatnya cair seperti arak. Arak itu kan cair, minuman itu. Kalau minuman itu punya potensi bisa memabukkan, maka itu najis. Apapun jenisnya. Apakah itu arak ataukah bukan arak, yang penting minuman atau barang cair itu yang punya potensi bisa memabukkan, maka itu najis. Dicontohkan di sini seperti arak. Karena kalau arak itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa khomer itu haram. Itu tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang ada perbedaan itu bukan khomer tapi nabid, itu nanti ada. Tapi kalau khomer, yang disebut khomer itu adalah najis. Jadi kalau bersifat cair maka itu najis. Seperti arak tadi. Wahya utawi khomer iku al mutakhodatu, minuman kang digawe minal ainabi saking anggur. Nah, nih, jadi kalau arak ini ada definisi ya. Kalau ada yang namanya khomer, ada yang namanya nabid. Ini harus paham. Santri atau siapalah istilahnya, kiai, ustadz, ya juga harus paham ini, karena ada perbedaan antara khomer dengan nabid. Kalau khomer disebut khomer, ulama tidak ada perbedaan pendapat, semuanya, bahkan lintas madhab pun tidak ada perbedaan. Kalau khomer itu haram. Adapun hukumnya menurut mazhab Syafi'i, yang namanya khomer yang cair, itu kalau mazhab kita Syafi'i, apapun yang punya potensi bisa memabukkan, apakah itu jenis khomer atau apalah, pokoknya punya potensi untuk bisa memabukkan, maka itu najis. Makanya nggak boleh diminum. Orang najis kok diminum, makanya haram. Kalau jenisnya khomer ini adalah minuman yang dibuat dari anggur, khusus namanya khomer. Jadi kalau ada minuman yang buatannya itu dari anggur,
maka itu namanya khamar. Minuman yang memabukkan itu terbuat dari anggur, maka disebut khamar ini. Jadi khamar itu al-muttakhodatu minal inab, jadi anggur. Minuman dari anggur yang memabukkan itu, maka itu disebut khamar. Nah ini tidak boleh karena najis. Artinya kalau misalnya kita pegang basah itu atau kena pakaian kita, kena badan kita, maka badan kita ikut najis. Karena khamar itu hukumnya najis. Wa nabidhin lan koyote nabid. Nabid itu kalau bahasa Jawa badek. Badek itu ya kayak peresan, ya, apa namanya, minuman yang bukan perasan dari anggur tapi selain anggur. Kalau khamar itu khusus memang terbuat dari anggur. Kalau terbuat dari bukan anggur selain anggur, maka disebut nabid. Nah, ini bedanya. Kalau nabid itu sesuatu, ini nanti ada. Wa utawi nabid iku al mutakhozu, itu perkara kang dialap digawe min ghairi saking liyane inab. Nah, kalau anggur selain apa nabid itu selain dari anggur. Kalau yang terbuat dari anggur itu namanya khamar. Kalau yang terbuat bukan dari anggur itu namanya nabid. Misalnya banyak sekali, bukan nabid, bukan anggur ya. Jadi kayak misalkan tape. Ya, ini tape itu biasanya kalau direndam sampai berapa lama itu nanti jadi sesuatu yang memabukkan. Itu juga najis. Ya. Tahu apa saja, misalnya bukan anggur, selain anggur, apakah ketan misalnya. Sehingga kalau minum ketan ini jadi minuman, kemudian kalau diminum itu bisa mabuk, najis juga. Nah, ini nabid namanya. Jadi ini perbedaannya antara khamar dengan nabid. Hanya ada perbedaan memang di antara mazhab beda. Kalau mazhab kita Syafi'i nggak ada beda hukumnya antara nabid dengan khamar, sama saja. Sama-sama haram dan sama-sama najis. Kalau menurut mazhab lain, misalnya mazhab Hanafi, nabid itu kalau bisa memabukkan. Kalau sedikit nggak memabukkan maka nggak haram. Itu mazhab Hanafi. Beda antara nabid dengan khamr. Tapi kalau mazhab kita sedikit banyak itu haram, najis. Baik itu khamr atau nabid. Nah, jadi al-khamr itu tidak ada khilaf di antara mazhab ulama. Bahkan lintas mazhab pun tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi yang ada beda pendapat itu tadi nabid, yaitu minuman cair, ya pokoknya barang yang cair yang dibuat bukan dari anggur. Itu namanya nabid. Kan banyak itu. Itu kalau mazhab lain seperti mazhab Hanafi itu kalau memang sedikit dan tidak memabukkan maka nggak apa-apa. Tapi kalau memang minumnya banyak sampai memabukkan, kadarnya itu kadar yang bisa memabukkan maka haram menurut mazhab Hanafi. Nah, perbedaannya sedikit sebenarnya itu. Karena bukan khamr al-mansus wal khamr katanya. Karena kalau al-khamr itu ini. Tapi kalau kita jumhurul ulama, jumhurul mazhab bahkan sesuatu sedikit banyak kalau yang memabukkan ya haram. Ya, mazhab Hanafi itu tadi hanya perbedaannya sedikit. Sedikit kalau memang dia minumnya sedikit dan tidak mabuk misalnya. Maka ini nggak apa-apa menurut mereka. Tapi kalau kadar-kadar sedikitnya itu berapa? Nah itu yang menurut mereka itu. Yang sekiranya sedikit yang tidak mabuk lah misalnya. Kalau misalkan 1 gelas atau setengah gelas yang bisa mabuk ya berarti haram. Jadi kadar sedikit itu yang sekira tidak mabuk sedikit tok misalnya. Maka ini menurut mereka. Tapi kalau menurut jumhur ulama nggak ada beda. Pokoknya kullu muskirin haram. Kullu khamrin muskir wa kullu muskir haram. Ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Natijahnya kullu muskirin haram. Terus apa itu kan mantiknya ya. Nanti kemudian apa secara hukum fikihnya? Jadi setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr dan khamr itu haram. Maka setiap yang memabukkan adalah haram.
Terus ada kaidah lagi, maharum makoliluhu fakasiruhu sawa muskir. Kalau sedikitnya itu memabukkan, apa yang banyak memabukkan, pokoknya yang sedikit juga nggak boleh. Sama hukumnya, sedikit banyak sama. Kalau hal yang memabukkan, mau diminum sedikit, mau diminum banyak, tidak ada perbedaan. Semuanya haram. Ini menurut jumhurul ulama, termasuk mazhab kita. Maka mazhab kita tidak ada perbedaan antara khomer dan nabid. Yang penting kalau barang itu bisa punya potensi memabukkan, baik itu khomer atau nabid, itu hukumnya najis, haram. Mau mabuk waktu mau minum mabuk atau diminum mabuk, memabukkan atau tidak memabukkan waktu diminum, waktu meminumnya tetap haram dan itu najis. Tapi ini tadi dibalikkan bahwa ini yang bersifat cair, ya, cair. Kalau cair berarti najis. Kan ada barang yang memabukkan tapi bukan cair. Nah kalau bukan cair gimana? Nah ini. Wa kharaja lan kejaba bil mai kelawan perkara sing cair. Jadi khomer atau sing memabukkan muskir yang cair. Apa nahul banji sepadane kecubung. Kecubung. Wal hasisi dan hasis itu kayak apa namanya, kayak ganja. Wal hasis. Jadi kecubung misalnya, itu kan enggak cair. Atau ganja kan bukan cair, memabukkan. Kalau dimakan nggak boleh, haram, tapi bukan najis. Kenapa? Karena bukan cair. Jadi yang najis itu, ini kan kita pembahasannya tentang najis, bukan masalah minumnya lah ya, bukan masalah memakannya, tetapi bahasan kita adalah najis atau tidaknya. Kalau tadi sesuatu yang memabukkan dan sifatnya cair, maka itu najis. Tapi kalau memabukkan tapi tidak cair, dicontohkan seperti kecubung, kemudian kayak ganja, itu kan nggak cair, meskipun haram tapi tidak najis, bukan najis karena bukan cair. Watat gurulan bisa suci opo khomron, arak, ya khomr tadi sudah tahu, yaitu al-muttakhadah minal inab, yang terbuat dari anggur, itu namanya khamar. Bisa suci opo khamrun opo arak takhallalat kang dadi cokak. Opo khamr oleh dadi cokak binafsiha kelawan awak dhewene khamr. Min ghairi musahabati ainin, saking tanpa barengi atau bebarengan kahanan ajnabiyatin kang liyo, ngliyani lah atau ngembarengi lah maring khamr. Wa illam tu asir senajan orang labet ya poin fit takhlili ing dalem dadi arak kahasotin, contohnya kaya dene kerikil. Nah ini tadi bahwa khamr sesuatu yang bisa memabukkan yang cair itu kan najis. Nah, arak ini bisa suci. Khamr itu bisa menjadi suci. Cara sucinya gimana? Kalau arak itu berubah menjadi cuka. Cokak itu yang kecut itu, cokak. Jadi kalau khamr sampai berubah menjadi cokak, maka cokaknya itu jadi suci. Ini yang namanya istihalah, dalam fikih itu namanya istihalah. Jadi berubah dari mulai modelnya itu tadi apa namanya, yang memabukkan tadi cair najis, tapi kalau sudah jadi cokak itu jadinya suci. Hanya ada beberapa syarat. Cokak itu suci kalau satu, proses dari arak menjadi cokak, satu adalah berubahnya itu dengan sendirinya. Tidak ada campuran.
tidak ada campuran. Kan ada misalkan ada arak kemudian supaya jadi apa? Jadi coka itu dicampur apa gitu supaya jadi coka. Kalau dicampur sesuatu itu nggak bisa jadi suci. Meskipun yang mencampuri arak itu misalnya tidak bisa berpengaruh pada perubahan dari arak menjadi coka. Seperti misalnya tadi contohkan seperti batu kecil kerikil. Batu kecil dicemplungin di arak itu. Kemudian berubah menjadi coka misalnya. Maka batu itu kan nggak bisa mempengaruhi jadi perubahan dari coka menjadi dari khomer menjadi coka, itu nggak ada pengaruhnya. Tetapi tetap saja kalau memang itu ada campuran sesuatu dari arak itu sampai menjadi coka itu maka tidak bisa suci. Maka syaratnya coka itu berubah dengan sendirinya. Karena biasanya begini, karena proses untuk membuat coka itu biasanya melalui khomer dulu, melalui jadi arak dulu. Makanya ada istilah khomer muhtaromah, ada khomer yang ghair muhtaromah. Jadi ada khomer yang mulia, istilahnya dimuliakan, dan ada khomer yang tidak dimuliakan, tidak mulia. Perbedaannya apa? Kalau pas membuat araknya itu apa karena tujuannya araknya, apa tujuannya untuk membuat coka? Kalau membuat arak tujuan akhirnya adalah membuat coka, karena coka tidak bisa kecuali dari proses menjadi arak dulu, setelah jadi arak kemudian menjadi coka, maka ini namanya khomer muhtaromah. Kalau sedang jadi khomer itu adanya khomer muhtaromah, karena nantinya akan tujuannya adalah supaya menjadi coka. Tapi kalau dalam pembuatan itu tujuannya untuk khomer tidak sampai menjadi cuka, maka namanya khomer ghair muhtaromah. Karena khomer itu haram dan najis. Itu bedanya, ada khomer muhtaromah, ada khomer ghair muhtaromah. Maka proses menjadi cuka itu melalui khomer dulu. Jadi kalau misalnya sesuatu apalah, misalnya kalau tadi ada coka itu dibuat dari inab, dari anggur, maka kan harus direndam dulu apa semuanya sampai kemudian jadi arak. Setelah arak direndamin dapat dibiarkan aja sendiri begitu, nanti kemudian berubah menjadi coka. Atau buah apel, sekarang kan ada coka apel misalnya. Maka proses menjadi apel itu, menjadi coka apel itu nanti direndam dulu misalnya sampai menjadi khomer. Kalau diminum tengah-tengah itu jadi mabuk, itu memabukkan, itu namanya khomer. Tapi kalau dibiarkan terus nanti akan sendirinya berubah menjadi cuka. Nah ini kalau menjadi cuka yang tidak dicampuri tadi dari proses perubahan dari khomer menjadi cuka, tidak ada campuran apa-apa alias dengan sendirinya, maka cuka ini menjadi suci. Tapi kalau proses menjadi khomer, dari khomer menjadi cuka ada campurannya, maka itu tidak suci. Ini harus diperhatikan ini. Nah, jadi sesuatu yang lain itu tadi kahasotin. Wayat ba'uha lan atut ing khomer fit toharoti ing dalam suci ini apa adunu wadai. Jadi kalau arak itu tadi dihukumi misalnya karena perubahannya itu kalau menjadi suci berarti wadahnya juga ikut suci. Tapi kalau khomernya berubahnya itu tadi karena ada campuran lain, maka tidak bisa suci, tetap najis cokaknya itu, maka wadahnya pun ikut najis. Jadi nggak bisa suci ya, pokoknya wadahnya itu ikut khomer. Kalau khomernya itu suci berarti ikut suci, kalau khomernya najis berarti ikut najis. Nah ini wa in tasyarraba minha aw ghalat fihi wartafa'at bisababil ghulayan tsumma nazalat wa in tasyarrabat senajan resep apa dun minha saking khamar aw ghalat utawa umub
apa khamar fihi ing dalem dun, wartafa'at lan munggah apa khamar bisa babil gholayani lawan sebab umum sawise munggah summa nazarat tumuli tumurun apa khamar. Jadi kalau misalnya dibiarkan terus kemudian apa, khamar ini tidak dicampuri apa-apa, didiamkan, kemudian itu kan tadi bisa suci kalau nggak ada campuran apa-apa, wadahnya juga ikut suci. Nah ini ada khamar ditaruh di wadah, waktu proses dari khamar ke cuka bahasa Indonesia cuka ya, cuka. Nah khamar menjadi cuka, sebelum menjadi cuka ketika menjadi khamar itu pernah mendidih. Nah, kalau mendidih itu kan berarti menguap naik ke atas, berbusa misalnya kan, naik ke atas. Setelah naik ke atas kemudian kan turun lagi kalau sudah dingin misalnya, atau karena sudah hawanya atau bagaimana. Kalau sudah naik kan pasti mau nggak mau pasti turun lagi. Berarti kan ada bekas-bekas tadi ketika naik, berarti kan apa, ada bekas khamar tadi, kemudian turun lagi dalam wadah itu kan. Jadi kalau naik di gelas itu kan naik, kemudian turun, berarti kan yang di atas ini pernah tersentuh oleh arak. Walaupun demikian, kalau memang prosesnya itu tidak tercampuri apa-apa, semuanya berjalan dengan sendirinya, tidak dicampuri sesuatu yang lain, maka semuanya ikut suci. Wadahnya, walaupun tadi waktu sedang menjadi arak itu naik, ya kan, karena umum itu mendidih, jadi naik, kemudian setelah itu turun lagi, kan pernah tersentuh arak. Tetap kalau araknya kemudian jadi suci, maka ini semuanya wadah jadi suci. Ini. Amma idhar tafaat, nah ini, anapun ing dalam marikalane munggah opo khamar bila gholayan, munggah tapi nggak ada gholayan, tidak bila tidak umum. Bal bi fi'li fa'ilin, balik munggahe kelawan penggaweane wong sing lakoni wong sing gawe. Fala tathuru moko ora suci opo khamar. Wa innahu mira senajan disiram, disiram nggo banyu apa dianu iki apa al-murtafi'u, apa al-murtafi'u perkara sing munggah qabla jafafi ing dalam sadurunge keringe al-murtafi' au ba'dahu to sewise jafaf disiram bi khamrin ukhra lawan khamar ukhra kang liyane alal aujai ngatasé aujah. Kama jazama kaya dene keterangan jazama kang mesti akan bihi kelawan ma sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini keterangan ini. Jadi kalau tadi itu, kalau misalnya khamar di dalam wadah kemudian sampai mendidih, naik ke atas karena mendidih itu, kemudian ke bawah lagi, kemudian jadi kholal, jadi coka, maka semuanya tempat itu ikut suci. Ini kalau dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan naiknya itu akibat perbuatan orang, mainin orang misalnya, atau dituangin orang, atau pokoknya sebab naiknya itu sebab perbuatan orang. Kalau perbuatan orang kemudian setelah naik kemudian turun lagi, maka ini tidak bisa suci. Tidak bisa suci. Walaupun yang bekas di atasnya itu dikucur sebelum kering atau setelah kering, dikucur lagi dengan khamar yang lain misalnya, supaya ikut ke bawah. Soalnya tadi kan najis, nggak bisa suci kalau nggak karena perbuatan orang, kemudian disiram lagi dengan arak yang lain, dicampur lagi di situ misalnya, maka tetap nggak bisa suci. Ini menurut Al-Aujah.
Artinya kalau menurut Al-Aujah itu berarti ada perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i. Tapi menurut kaul mu'tamad hukumnya seperti tadi. Kalau di perbuatan orang yang naik tadi apa namanya dari khomer itu, maka tetap najis, tidak bisa suci. Walaupun disiram lagi dengan arak yang lain sebelum kering atau setelah kering. Ini wadahnya tadi seperti tadi hukumnya. Sebagaimana yang dipastikan yang dipegangi oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Walladzi utawi kaul i'tamada kang tetanggenan ing alladzi sapa Syekhuna guru kita Al-Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad. Tapi ada lagi Syekhuna Al-Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad. Ini bin Ziyad. Walladzi i'tamadahu annaha iku teman setuhune khamar iku tathuru bisa suci. Apa al khamar innahu mira lamun ko disiram itu artinya disiram dirubengi itu loh, artinya humiro di tempat itunya itu digebyur dengan air, diguyur dengan air itu humiro. Apa al murtafi'u arak kang apa perkara sing munggah qoblal jafafing dalam sadurunge garing la ba'dahu ora kok ing dalam sawise jafaf. Artinya itu menurut saya Ibnu Hajar Al-Haytami hukumnya seperti tadi. Yang al-mu'tamad itu kalau perbuatannya manusia yang naik itu tetap najis. Walaupun disiram dengan arak yang lain sebelum kering atau setelah kering. Tetapi yang dipegangi oleh Syekhunal Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad, kata beliau ini Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad itu bahwa ketika arak yang seperti tadi kemudian disiram dengan air dengan arak yang lain sebelum kering, maka jadi suci. Kalau tadi kan nggak ada bedanya kering atau nggak kering. Yang jelas itu tidak bisa suci. Tapi kalau yang ini, kalau menurut Syekh Abdurrahman bin Ziyad itu bisa suci kalau disiram dengan arak yang lain itu sebelum kering. Kalau sesudah kering ya nggak bisa suci. Ini kata apa yang dipegangi oleh Syekhunul Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad. Summa qala tumuli dawuh sapa Syekhunal Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad dawuh ngaten. Lau subbalaman kok disoaken. Apa khamrun ya arak. Disoaken fi inain ing dalam wadah. Sawise disokno summa ukhrijat tumuli den toaken apa khamr minggu saking ina. Wa subbalan disoaken fi ing dalam ina apa khamrun ukhra. Arak ukhra kang uneh, kang liya. Uli disoakan pada jafa fil inaing dalam sawise garinge wadah. Wa qabla ghaslihi lan ing dalam sadurunge basuh ina. Lam tatuhur mongko ora suci opo khomer. Wa in takhallalat senajan dadi cokak opo khomer ba'da naqliha ing dalam sawise mindah khomer minhu saking ina dipindah fi ina ing dalam wadah akhara kang liyane. Intaha wis rampung apa maqalahu Syekhunal Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad. Setelah beliau itu menjelaskan tadi, maka kemudian beliau itu menjelaskan seandainya ada arak kemudian dituangkan kepada suatu wadah. Arak dituang ke wadah. Arak ke gelas misalnya, ada arak di gelas. Kemudian setelah di gelas, dikeluarkan lagi dari gelas. Dipindah lagi. Terus tempat yang sudah di bekasnya itu, bekasnya arak. Nah, kan pertama dikasih di gelas, disuguhin di araknya ini. Setelah itu terus arak yang ada di gelas, pokoknya dipindahkan kemana lah gitu. Gelas ini berarti bekas arak. Nah, ini. Setelah karena bekas arak kemudian dikasih arak lain bukan arak yang tadi. Dikasih arak lagi. Jadi gelas itu bekasnya arak yang tadi
kemudian dituang lagi arak yang lain di dalam gelas ini, bekas arak yang pertama, kata beliau. Tapi ini dituangkannya itu ba'da jafa fil ina wa qabla ghaslihi. Gelasnya itu sudah kering. Berhubungan masih basah, sudah kering. Dan belum dibersihin. Jadi bekas gelas itu bekas khomer yang pertama itu belum dibersihin, belum dicuci, ya. Tapi sudah kering. Kemudian dituangkan lagi arak yang lain. Maka gimana? Ini tidak bisa suci kalau menjadi khomer. Nah ini, kalau menjadi khomer, kalau menjadi menjadi khol, menjadi coka. Wa in takhallalat ba'da naqliha minhu fi ina'in akhar. Walaupun itu kemudian dipindah lagi ke wadah yang lain, kemudian menjadi khol, menjadi cuka, tetap tidak bisa suci. Wa in takhallalat ba'da naqliha. Makanya ini harus tahu ini. Jadi idza takhallalat itanajusya bi dzarfiha. Karena kenapa? Kalau misalkan tadi yang kedua disebutkan karena apa? Karena wadahnya tadi sudah najis. Jadi kalau misalkan jadi cuka juga nggak bisa suci. Kenapa? Karena dari awal sudah najis. Paham? Nah, ini prosesnya seperti itu karena ini kata beliau. Wa dalil utawi dalil ala kaunil khamri ngatasi anane khamr. Anane iku khollan itu dadi coka. Dalil yang menjadikan khamr itu jadi coka itu apa? Iku alhamudatu. Jadi kecut. Jadi sifat kecut fi tu'miha ing dalam rasane khamr. Wa illam tujad senajan ora ditemu apa nihayatul hamudati katoke atau pungkasane kecut. Wa ing kuziba senajan dibuang apa al khamar bizabati sertane untuke. Artinya begini, khamar itu menjadi cuka kan. Gimana kita bisa tahu bahwa khamar itu telah menjadi cuka? Kan tadi khamar mabuk kan, najis. Tapi kalau sudah menjadi cuka dengan sendirinya itu hukumnya suci. Terus gimana kita mengetahui kalau khamar itu sudah menjadi cuka? Adalah kita mengetahui adanya rasa hamud. Apa hamud? Kecut itu bahasa Indonesianya apa? Jadi kayak jeruk nipis itu kan rasanya hamud itu apa? Kayak apa namanya, asam itu apa artinya? Kecut itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa? Asam. Nah, asam. Ya kan? Jadi itu kalau sudah asam, nah itu baru namanya khol. Nah, jadi arak itu kalau sudah ada rasa asamnya itu berarti jadi khol. Walaupun tidak mentok sangat asam sekali semuanya, maksudnya sangat asam sekali, enggak. Yang penting ada rasa asam, itu berarti sudah menjadi khol. Ini wa illam tujad alhamudatu wa in kuzifat bizabati. Walaupun kan ada apa namanya busanya itu. Nah, apa sih busa bahasanya? Untuk itu apa? Buih, ya buihnya. Walaupun buihnya itu dibuang, apanya semua dibuang itu ada rasanya kecut, ada rasanya asam. Walaupun tidak asam sekali misalnya, tapi ada rasa asam, maka berarti khamr itu telah berubah menjadi khol. Kalau sudah menjadi berkhol dengan sendirinya, kalau tadi proses perubahannya itu dengan sendirinya, maka jadi suci. Tapi kalau pola prosesnya tidak seperti itu, maka hukumnya najis. Kalau proses menjadi khamr, menjadi cuka itu apa namanya ada campurannya, dicampuri sesuatu, maka itu hukumnya najis.
walaupun sudah jadi khol. Paham ya? Jadi kalau ada rasa kecutnya, sudah rasa asamnya, yaitu berarti sudah menjadi khol. Makanya beliau mengatakan, wa dalilu ala kaunil khamri khallan alhamudatu fi ta'miha wa illam tujad nihayatul hamudah wa in kuzifat bizabati. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipaham pengajian kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, kita diberi kemanfaatan oleh Allah, kita dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab.